Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para praktisi maritim di Indonesia, para shipping business, national shipping business maupun international shipping business, para pemilik kapal, para operator kapal, para ABK ya, kapten kapal, para KKM, para pelaut semua, baik yang ada di dalam negeri maupun yang berlayar ke luar negeri, khususnya kepada pelaut yang berlayar di luar negeri, karena ketentuan yang akan diterapkan ini akan semakin banyak. Para pemeriksa kapal, para surveyor, para inspektor, para auditor, para marine inspector dari government ya, para PSCO dan semua pihak-pihak yang terkait, para desainer kapal, para konsultan kapal, akademisi, seluruh pihak yang semua yang terkait, antara lain service staff dan pihak-pihak yang berkepentingan yang lain. Kali ini saya akan berbagi mengenai CIC ya. CIC itu Concentrated Inspection Campaign. Namun apa yang saya sampaikan ini adalah CIC, bukan yang CIC masa lalu, tapi CIC yang akan datang ya. CIC yang akan diberlakukan di akan datang. Apa itu CIC? CIC adalah Concentrated Inspection Campaign atau kampanye pemeriksaan kapal yang difokuskan ya. Jadi seorang PSC kalau memeriksa kapal tidak mungkin memeriksa kapal secara umum, tidak mungkin. Seorang PSCO, Port State Control Officer, memeriksa kapal pasti ada fokusnya di arah atau area mana ya. Itu Concentrated Inspection Campaign. Nah, kampanye itu artinya seluruh PSC di seluruh dunia itu bersama-sama secara terpadu atau berkolaborasi atau bekerja sama, itu memeriksa kapal agar yang diperiksa itu sama ya. Diperiksa di Indonesia, di Jakarta, di Belawan, di Surabaya maupun di Bitung itu sama dengan yang diperiksa di Singapura maupun di Korea, di Jepang, di Mauritius, atau di mana itu, di negara-negara di wilayah Mediterania, di UK ya, di Amerika sama. Jadi Concentrated Inspection Campaign, kampanye pemeriksaan kapal secara seragam atau terfokus ya, terfokus itu. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal pemeriksaan kapal secara terfokus yang akan diperiksakan kepada kapal-kapal yang akan melalui ya wilayah yang diperiksa oleh Tokyo MOU maupun Paris MOU ya. Tokyo MOU maupun Paris MOU. Tokyo MOU itu termasuk diantara mulai dari utara di Cina, lautan Cina yang utara itu, sampai ke selatan, masuk ke wilayah Cina Selatan, sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke Australia, itu kita sebut dengan Tokyo MOU ya. Sedangkan Paris MOU itu di sekitar daerah Eropa ya, di seluruh Eropa itu semua di Paris MOU. Nah, dua area ini bekerja sama untuk menyepakati pemeriksaan kapal yang berlayar ke luar negeri. Jadi makanya saya ingatkan kepada pelaut-pelaut yang melayarkan kapalnya ke luar negeri untuk memperhatikan terkait dengan CIC yang akan saya sampaikan ini, termasuk pemilik kapal dan operator kapal, untuk sedikitnya memperhatikan.
Sebagai gambaran utama yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa baik Tokyo MOU atau Paris MOU itu menyepakati satu konvensi baru yang dulu di beberapa tahun yang lalu itu digulirkan, yaitu konvensi mengenai ballast water, ya, air balas. Suatu kapal itu pasti memiliki air balas. Pemindahan air balas dari satu tangki ke tangki lain, kiri kanan maupun depan belakang, ya, ataupun membuang balas, ya, menyedot balas ke kapal, ini diatur dan ini akan menjadi CIC, ya, kampanye pemeriksaan air balas kapal. Kapan itu akan dilakukan? Ingat, pemeriksaan ini disepakati tahun 2025. Jadi kita harus berhati-hati. Sekarang sudah tahun 2022, 3 tahun lagi kapal-kapal kita yang akan ke luar negeri 3 tahun lagi akan diperiksa. Saya prediksi, perkirakan banyak kapal-kapal kita yang ke luar negeri mengajukan pemasangan water ballast management plan. Water ballast management plan mulai sekarang harus dipikirkan, harus dihitung berapa biayanya yang harus dipasangkan untuk water ballast management plan. Bagaimana memfilter air masuk, bagaimana memindahkan dari satu tangki ke tangki lain, bagaimana mengeluarkan air balas. Itu nanti akan diperiksa di tahun 2025, ya. Seperti hanya kita ketahui bersama, PSC, Port State Control, adalah lembaga dari suatu negara yang didedikasikan untuk mengawasi, ya, lembaga suatu negara yang digunakan untuk mengawasi kapal-kapal dari luar negeri yang masuk di Indonesia itu diawasi oleh PSC. Ya, kerjaannya hanya mengawasi apakah comply atau tidak dengan mandatory instrument, IMO mandatory instrument. Bisa seperti SOLAS, MARPOL, LUTLAN, STCW, Colrec, ya, dan 10 mandatory yang lainnya. Nah, termasuk nanti di tahun 25 PSC Indonesia harus memeriksa kapal-kapal yang ada dari luar negeri, termasuk kapal-kapal Indonesia yang akan ke luar negeri. Sah bandar harus bisa memahami bahwa akan diperiksa kapal-kapal kita yang ke luar negeri. Sah bandar, termasuk PSC harus bisa memahami apa itu water ballast management plan. Mulai sekarang belajar kita mengenai water ballast management plan. Kalau ingin mempelajari water ballast management plan, setidaknya kita bisa membantu dibaca mungkin di WA atau call kepada nomor yang ada di dalam description YouTube ini. Silakan untuk menghubungi. Semoga kami bisa membantu semua pihak yang terkait dengan water ballast management plan. PSC itu setiap tahun melakukan pertemuan, baik PSC Tokyo, Paris, US Coast Guard, semuanya selalu melakukan pertemuan tiap tahun. Nah, pertemuan-pertemuan yang di tahun-tahun sebelum ini itu mengalami kendala, ya, mengalami kendala. Kendalanya karena ada pandemi COVID, ya. Dengan adanya pandemi COVID, pertemuan itu tertunda, ya. Di tahun 2019, 2020, 2021 itu tertunda. Namun dilakukan pertemuannya secara virtual, Pertemuan yang terakhir yang dilakukan yaitu di tahun 2021, kalau tidak salah dilakukan pada tanggal 21 sampai tanggal 22 Januari tahun 2021. Kenapa tertunda? Karena memang COVID tahun 2020
COVID-19 itu terjadi akhir Desember, sedangkan pertemuan itu akan dilakukan kalau tidak salah waktu itu tanggal Januari ya, Januari atau Desember tahun 2020 ya, ditunda. Sudah komunikasi intens, komunikasi sampai agendanya sudah disusun, sebanyak 31 negara akan hadir, tapi karena ada pandemi akhirnya tertunda. Dua PSC yang sering intens, yaitu Paris MOU dan Tokyo MOU ini saling berkomunikasi dan menyepakati item pemeriksaan apa, agenda pemeriksaan apa yang harus dilakukan oleh kedua PSC ini, PSC MOU ini. Ya, mereka menyepakati kira-kira apa yang harus kita periksa di tahun-tahun ke depan setelah terjadinya COVID kali ini ya. Karena dengan adanya COVID, pemeriksaan kapal menurun drastis, bahkan jumlah pemeriksaannya hampir tidak seintens sebelum tahun 2019. Jumlah pemeriksaannya menurun, data yang diterima menurun, data yang hasil pemeriksaan menurun, temuan pun juga menurun. Jadi ini bukan merupakan surga bagi pemilik kapal maupun operator kapal, tapi ini sebenarnya akan mencelakai keselamatan pelayaran, karena tujuan daripada pemeriksaan itu untuk menjaga agar keselamatan pelayaran ini akan lebih baik ya, akan lebih baik, meningkat begitu, sesuai dengan implementasi dan enforcement daripada instrumen atau regulasi yang diterapkan oleh negara-negara berdasarkan konvensi IMO. Sebagai contoh, tahun 2020 itu kampanyenya bahwa kapal-kapal akan diperiksa terkait dengan stabilitas kapal ya, tahun 2020 ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Tapi karena adanya pandemi, maka yang disetting tahun 2020 tadi itu tidak bisa berjalan. Tidak ada temuan terkait dengan stabilitas kapal. Kapal harus mempunyai perhitungan stabilitas. Kapal harus diperiksa apakah stabilitasnya bisa dikendalikan apa tidak. Apakah mempunyai buku stabilitas, apakah mempunyai stabilitas install di atas kapal, computerized ya, diperiksa, apakah bisa memuat dan bisa menghitung stabilitasnya. Itu diperiksa pada tahun 2020. Tapi karena pandemi, akhirnya pemeriksaan terkait dengan stabilitas kapal ini secara umum menjadi terkendala ya. Namun pemeriksaannya akan tetap dilanjutkan dengan rescheduling, menjadwalkan ulang ya. Stabilitas ini akan dijadwalkan ulang, entah nanti disepakati kapan, tentang terkait dengan stability booklet, stabilitas kapal. Makanya ingat, pada saat kita membuat stabilitas kapal harus benar-benar ya, harus benar-benar, jangan kita memanipulasi data, nanti akan kita ketahuan di tahun ke depan, karena akan ada CIC yang sudah reschedule mengenai stabilitas kapal. Ada PSC yang lumayan, yang boleh dibilang bukan lumayan ya, memang ketat sekali ya, sebagaimana yang dilakukan di Australia itu di PSC Coast Guard. Nah, US Coast Guard itu punya PSC sendiri ya. US Coast Guard itu PSC sendiri. Di situ menyetujui akan adanya pemeriksaan water ballast management. Ya, water ballast management, bagaimana cara mengisi formulirnya. Cara mengisi formulirnya aja diperiksa oleh US Coast Guard untuk water ballast management plan ya, water ballast management convention ya. Jadi PSC US Coast Guard telah memberlakukan pemeriksaan itu. Kapal yang masuk di USA ya,
baik mulai East Coast maupun West Coast akan diperiksa oleh US Coast Guard, khususnya mengenai bagaimana kapal-kapal itu mengisi form atau formulir daripada water ballast management. Bagaimana cara mengatur water ballast, itu ada form-formnya. Pelaut-pelaut di Indonesia mulai sekarang sudah harus mempelajari ya terkait dengan water ballast management. Untuk tahun 2022, Indonesia mengingatkan, saya pribadi mengingatkan, kami semua praktisi maritim mengingatkan bahwa tahun 2022 ya, itu akan ada pemeriksaan terkait dengan penerapan STCW, STCW ya. Ingat, STCW akan diperiksa tahun 2022. Hari ini, saat ini pula ya. Kalau kapal-kapal kita keluar negeri ya, maka implementasi daripada STCW ini akan diberlakukan. Sekarang pandemi sudah menurun dan implementasi terkait STCW sudah bisa dijalankan. Pemeriksaannya pun juga akan dijalankan terkait dengan sertifikasi kapten kapal, sertifikat KKM, perwira, ABK, semuanya ada sertifikasinya, ada kompetensinya, ada kualifikasi yang harus didapatkan oleh ABK tersebut. Nah, itu STCW 2022 ini akan diperiksakan. Itu adalah CIC untuk tahun 2022, baik oleh Tokyo MOU maupun dengan Paris MOU. Ya, ini kita harus memperhatikan, karena di tahun 2022 adalah kita akan menerima implementasi STCW yang dimasukkan dalam CIC ya. Perhatikan tahun 2022. Kalau ingin mengetahui ya coba kita berlayar aja ke Singapura sebentar atau ke Australia sebentar, pasti akan ditanya mengenai implementasi STCW di atas kapal kita. Nah, untuk tahun ke depan adalah penerapan daripada fire safety ya. Penerapan fire safety di atas kapal kita, keselamatan, bagaimana kapal kita mencegah adanya kebakaran di atas kapal, bagaimana kapal kita bisa memadamkan kebakaran dengan menyelamatkan kapal dari adanya kebakaran. Itu tahun 2023, setahun lagi, tahun depan ya. Jadi makanya banyak kawan-kawan yang bertemu sama saya, Pak, minta dibuatkan SOLAS training manual ya, SOLAS training manual. Oke, SOLAS training manual itu sebenarnya bukan hanya skupnya kecil, tidak fire safety saja, tapi banyak ya, banyak itu bukunya sangat banyak. Dan kalau memang menginginkan bisa kontak ke deskripsi yang ada di dalam YouTube ini. Jadi tahun 2023 pasti kita akan diperiksa oleh PSC, yaitu terkait dengan fire safety, keselamatan dalam kebakaran kapal ya. Bagaimana menyelamatkan bila terjadi kebakaran, pencegahan apa yang harus kita lakukan untuk kebakaran di atas kapal tahun 2023. Bagaimana halnya kedepannya lagi tahun 2024 terkait dengan bagaimana pelaut itu digaji. You digaji berapa oleh pemilik kapal, you digaji berapa oleh operator kapal ya. Itu tahun 2024 akan diperiksa. Itu ada di dalam penerapan MLC 2006 ya. MLC, Maritime Labor Convention, harus diterapkan di atas kapal. Nanti kapal-kapal kita yang keluar negeri akan diperiksa terkait pengupahan. Nah, pengupahan kepada ABK ya. Ada tata cara pengupahan kepada ABK itu. Berapa persen yang
dibawa oleh ABK, berapa persen yang harus dikirim kepada keluarganya, itu semuanya diatur di dalam MLC 2006, dan ini akan diterapkan pada tahun 2024. 2 tahun lagi persis Indonesia melakukan pemilu, kita akan dihadapkan pemeriksaan kepada penggajian, pengupahan kepada ABK, itu akan diperiksa oleh PSG ya. Ini masuk di dalam kampanyenya PSG ya. Sistem ketenagakerjaan pelaut. Nah, sistem ketenagakerjaan pelaut juga akan diperiksa, itu masuk di dalam MLC juga. 2 hal ini, pengupahan dan sistem ketenagakerjaan ini masuk di dalam MLC, bagian daripada MLC 2006, dan akan diperiksa tahun 2024. 2 tahun lagi ya, itu. Di tahun 2025, 3 tahun lagi, baru apa yang seperti saya katakan tadi, bahwa water balance management akan diterapkan pemeriksaannya. Kita harus mulai menyiapkan dari sekarang. Yang lebih penting lagi bagi kita pemilik kapal, operator kapal, dan ABK, pelaut, KKM, dan kapten, bahwa nantinya PSG akan memberlakukan, yaitu katakan suatu kapal pernah diperiksa dan memiliki defisiensi atau kekurangan atau penyimpangan ya, tentunya kan dicatat itu di dalam pemeriksaan itu. Dan ada namanya pemeriksaan lebih lanjut ya, tidak pemeriksaan itu dia hanya sekedar catatan saja, tapi ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Dan pemeriksaan ini diperiksa jarak jauh, misalnya ketangkapnya di Indonesia, kapal tersebut adalah kapal yang akan melakukan pelayaran ke Australia, maka pemeriksaan di Indonesia akan dilanjutkan, namanya pemeriksaan tindak lanjut, dilakukan di Australia ya, Australia, dan dilakukan jarak jauh, dilakukan tanpa mendatangi kapalnya ya. Itu mekanisme itu akan ada setelah tahun-tahun ini ke depan. Pemeriksaan akan dilakukan, yaitu pemeriksaan tindak lanjut dengan pemeriksaan remote, jarak jauh ya, pemeriksaan tindak lanjut, dan ini sedang dibuat mekanismenya bagaimana ya, terkait dengan implementasi 10 mandatory instrument. Beberapa negara seperti Australia, Singapura, Korea, dan Jepang, China sudah menguji coba prosedur tersebut. Cuman perlu direvisi terkait dengan kalau remote itu apa, yang perangkat apa saja yang harus dipenuhi ini. Makanya uji coba ini masih dilakukan, masih diperpanjang sampai tahun 2022, bahkan mungkin implementasi nggak tahu tahun 2023 atau 2024. Yang jelas pengujian tindak lanjut dan remote atau jarak jauh ini sedang dilakukan uji coba ya, pemeriksaannya dilakukan uji coba. Dan sekedar informasi bahwa hasil pemeriksaan di tahun 2020 ya, dengan adanya pandemi COVID ini, maka pemeriksaan seluruh PSG baik di India maupun di Karibia, di US Coast Guard, QMOU, Paris MOU, semuanya ya itu mengalami penurunan jumlah pemeriksaan. Artinya PSG tidak melakukan pemeriksaan. Dimungkinkan kapal-kapal tidak ada jalur transportasi, kapal tidak melakukan perdagangan secara internasional, dan yang sudah kita hadapi dan apa yang akan kita hadapi. Ingat kembali lagi bahwa ke depan CIC akan diterapkan kepada kapal-kapal kita yang akan ke luar negeri. Begitu juga kapal-kapal yang keluar negeri, yang dari luar negeri ke dalam kita, harus kita periksa sesuai dengan CIC PSG Tokyo MOU. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya.